Timnas Indonesia resmi memasuki era baru di bawah komando pelatih anyar. Setelah posisi yang ditinggalkan Patrick Kluivert sejak Oktober 2025, PSSI akhirnya menunjuk John Herdman sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu diumumkan secara resmi pada Sabtu, 3 Januari 2026, menandai dimulainya babak penting dalam perjalanan Timnas Indonesia. John Herdman bukan sosok asing di level internasional. Mantan arsitek Timnas Kanada tersebut dikontrak dengan skema 2+2 tahun. Sebuah bentuk kepercayaan besar dari PSSI terhadap kapasitas dan visinya. Di bawah sentuhannya, Kanada menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Bahkan mampu menebar pesona di panggung Piala Dunia melalui permainan yang disiplin, agresif dan penuh karakter, dengan pengalaman panjang dan reputasi yang telah teruji. Pelatih berusia 50 tahun itu diharapkan mampu membawa dampak serupa bagi Timnas Indonesia. Terlebih skuad, Garuda tengah berada dalam fase perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan komposisi pemain yang semakin matang dan kompetitif. Penunjukan John Herdman pun langsung menyedot perhatian media kawasan. Timnas Indonesia dinilai sedang serius membangun fondasi menuju tim yang lebih kuat, berkarakter, dan memiliki arah jangka panjang yang jelas. Kehadiran Herdman menjadi simbol ambisi baru, sekaligus harapan besar bagi sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih jauh di level regional maupun internasional. Sorotan media asing tersebut mempertegas bahwa langkah menunjuk John Herdman bukan sekadar keputusan jangka pendek, melainkan bagian dari proyek besar pembenahan Timnas Indonesia. Sosok Herdman dikenal memiliki pendekatan kepemimpinan yang kuat, menekankan kebersamaan, disiplin, serta mentalitas juang sebagai fondasi utama dalam membangun tim. Gaya kepelatihannya yang modern dan berorientasi pada kolektivitas diyakini cocok dengan karakter pemain Timnas Indonesia yang kini dihuni banyak talenta muda berenergi tinggi. Herdman juga dikenal piawai memaksimalkan potensi pemain, bahkan mereka yang sebelumnya luput dari sorotan menjadi bagian penting dalam sistem permainan tim. Di tengah ekspektasi publik yang kian besar, kehadiran pelatih asal Inggris itu membawa angin segar dan optimisme baru. Timnas Indonesia tak lagi hanya dipandang sebagai kekuatan regional, tetapi mulai dilihat sebagai tim yang sedang mempersiapkan lompatan besar. Perhatian dari luar negeri pun semakin menguatkan gaung penunjukan John Herdman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha, turut memuat ulasan khusus terkait keputusan PSSI tersebut dan menilainya sebagai sebuah kejutan besar. Awalnya diperkirakan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia akan terus menggunakan pelatih asal Belanda agar lebih dekat dengan para pemain berdarah campuran. Tetapi ternyata tidak demikian. Media tersebut juga menilai bahwa langkah ini menjadi momen penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Sepak bola Indonesia baru saja mencatat tonggak sejarah penting dengan penunjukan resmi pelatih tim nasional asal Inggris, John Herdman, menandai kedua kalinya tim Garuda dipimpin oleh seorang ahli strategi dari Inggris. Menurut Soha, keputusan federasi menunjuk Herdman tidak diambil secara instan. Keputusan ini diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia karena tim sedang menjalani fase restrukturisasi dengan tujuan jangka panjang di kompetisi regional dan kontinental, tulis media. Vietnam tersebut menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini tengah menatap masa depan dengan arah yang lebih jelas dan ambisi yang lebih besar. Penunjukan John Herdman pun dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PSSI ingin membawa Timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi, tidak hanya kompetitif di Asia Tenggara, tetapi juga diperhitungkan di kawasan Asia. Pengalaman Herdman membangun Kanada dari tim kuda hitam hingga tampil meyakinkan di Piala Dunia dianggap selaras dengan proyek jangka panjang yang tengah dirancang untuk skuad Garuda. Di bawah sentuhan pelatih asal Inggris tersebut, Timnas Indonesia diharapkan memiliki identitas permainan yang lebih jelas, disiplin taktik yang kuat, serta mental bertanding yang matang. Media luar melihat langkah ini sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam berbenah, meninggalkan pola lama, dan berani mengambil keputusan strategis demi masa depan sepak bola nasional. Sebelumnya, dalam perjalanan panjang sepak bola nasional, Indonesia pernah dipimpin oleh pelatih asal Inggris, Peter White, mantan penyerang Aston Villa dan tim nasional. Inggris itu menukangi Timnas Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an. Di bawah arahannya, skuad Merah Putih sempat menorehkan jejak yang cukup berarti di kawasan Asia Tenggara, salah satunya dengan menembus partai final
Piala AFF, dan meninggalkan memori kuat di benak para pendukung. Masih dalam ulasan Soha, kepercayaan federasi kembali kepada pelatih asal Inggris dinilai sebagai sinyal arah baru yang jelas dalam pembangunan sepak bola Indonesia. Federasi disebut tengah mencari sosok pelatih modern dengan jam terbang internasional yang mumpuni, sejalan dengan ambisi membangun tim nasional yang lebih terstruktur dan berdaya saing tinggi. Para petinggi federasi berharap pemahaman pelatih Inggris terhadap taktik, organisasi permainan, serta budaya kerja profesional mampu mendorong timnas Indonesia berkembang lebih pesat dengan kembali menunjuk pelatih kepala asal Inggris untuk kedua kalinya dalam sejarah. Sepak bola Indonesia dianggap tengah menegaskan tekad untuk berinovasi lebih dari sekadar dominasi di level regional. Langkah ini mencerminkan ambisi besar skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh dan membidik pencapaian yang lebih tinggi di masa depan. Langkah ini pun menempatkan John Herdman pada sorotan besar publik sepak bola tanah air. Ekspektasi tinggi tak terelakkan mengingat rekam jejaknya yang mampu mengangkat Kanada dari tim biasa menjadi peserta Piala Dunia dengan identitas permainan yang jelas. Tantangan serupa kini menanti di Indonesia, negara dengan basis supporter masif dan gairah sepak bola yang luar biasa. Kini tantangan sesungguhnya menanti John Herdman bersama timnas Indonesia pada tahun 2026. Agenda padat sudah tersusun rapi. Dimulai dari FIFA Series pada bulan Maret, disusul Piala AFF yang digelar pada rentang Juli hingga Agustus, lalu berlanjut dengan rangkaian FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2026. Federasi pun telah membeberkan peta jalan yang akan dijalani skuad Garuda di bawah kepemimpinan pelatih asal Inggris tersebut. Pada tahun 2026, Herdman dan Timnas Indonesia telah menanti agenda padat. Timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Agenda tersebut kemudian berlanjut dengan FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli. Rangkaian kompetisi ini akan menjadi panggung awal bagi Herdman untuk menanamkan filosofi permainan, membangun karakter tim, sekaligus membuktikan bahwa timnas Indonesia siap melangkah ke level yang lebih tinggi di kancah regional maupun internasional. Padatnya kalender pertandingan itu sekaligus menjadi ujian awal bagi John Herdman dalam mengelola konsistensi performa, kedalaman skuad, serta kesiapan mental para pemain. Setiap ajang bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses membangun identitas permainan yang solid dan berkelanjutan bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh federasi dan ekspektasi besar dari publik, Herdman dituntut mampu menjadikan setiap laga sebagai pijakan menuju target jangka panjang. Tahun 2026 pun diproyeksikan sebagai fase krusial, penentu apakah proyek besar ini mampu mengantarkan skuad Garuda naik kelas dan benar-benar bersaing di level yang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada John Herdman. Apakah tangan dinginnya mampu menjawab jadwal padat dan ekspektasi besar, atau justru menjadi ujian tersulit bagi perjalanan baru timnas Indonesia yang tengah bermimpi melompat ke level berikutnya?